Sekali lagi sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mentadabburi lagi ayat-ayat dan hadis Nabi SAW dalam satu tema upaya meraih karunia dan rahmat Allah. Bapak Ibu sekalian, sungguh karunia Allah di muka bumi ini khususnya tidak akan mendapatkan kemanfaatan yang besar bila tanpa rahmat Allah. Allah Ta'ala telah menegaskan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak karena adanya karunia Allah dan kasih sayangnya atasmu, yakni rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Jadi kita selalu berharap mendapatkan dibukakan karunia Allah, tapi dengan catatan karunia yang diturunkan atau dibuka oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Nah, ini yang harus kita harapkan, bukan semata-mata karunia, ya, tapi karunia yang dirahmati, karunia yang Allah memberikannya itu dengan kasih sayang, bukan karena kebencian, ya, bukan karena kebencian. Ada manusia yang dibukakan pintu karunia Allah, tapi Allah benci kepadanya. Jadi istidrat, yakni dilulu dalam bahasa kita, dilulu, diistidrat. Dah ambil aja, biarin sekalian dia. Nah, itu istidrat. Tentu kita tidak mengharapkan dibukakan karunia, tapi dengan istidrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan adalah dibukakan karunia bagi kita, kita sehat, walafiat, selamat, rizki melimpah, rizki Allah bukakan. Itu semua dibukakan Allah karena kasih sayangnya kepada kita. Bila antara karunia dibukakan dengan kasih sayang itu kita peroleh, maka Allah Subhanahu wa taala justru menyuruh kita gembiralah. Inilah yang Allah cantumkan dalam firman-Nya surat Yunus ayat 58. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan kasih sayangnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada kekayaan apa saja yang mereka bisa kumpulkan. Karunia yang sedikit tapi diberikan dengan kasih sayang Allah, itu lebih baik dari semua kekayaan yang diberikan Allah karena istidraj, tanpa kasih sayang. Oleh karenanya yang kita harus kejar meraih karunia Allah ini
yang Allah berikannya, Allah bukakan untuk kita dengan sifat kasih sayangnya. Nah, bila kita bisa memastikan alhamdulillah ya dengan cara yang benar dibukakan pintu karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita berucap alhamdulillah itu sebagai ekspresi kegembiraan dan tentu kita gembira, maka memang Allah menyukai hamba-hambanya yang bergembira ketika ia mendapatkan karunia Allah, minimal dengan ucapan alhamdulillah. Allah yang memerintahkan Bapak Ibu, dengan karunia Allah dan kasih sayangnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Bergembiralah kalau bisa memastikan bahwa karunia yang kita terima benar-benar dari jalan yang diridhoi Allah, yang menjadi sebab Allah itu melimpahkan rahmatnya. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi akhlak-akhlak di antara kalian sebagaimana Allah telah membagi rizki di tengah kalian. Jadi sikap perilaku itu adalah karunia Allah juga. Sebagaimana rizki karunia Allah. Allah bagikan di antara hamba-hambanya. Allah bagikan rizki, Allah bagikan juga sikap dan perilaku ini. Yakni akhlak-akhlak. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi harta kepada siapa yang dia cintai dan siapa yang dia tidak cintai. Nah, disinilah yang tadi saya sebut istidraj. Ada karunia yang dibukakan untuk orang yang Allah benci. Seperti Firaun, Allah benci. Ya, Namrud, Allah benci, tapi dibukakan kekuasaan, dibukakan kekayaan, ya, kesehatan mereka. Nah, ini disabdakan Nabi, Allah memberikan harta, yakni dibukakan karunia dunia, bagi hamba yang dicintai maupun bagi hamba yang dia tidak cintai. Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali hanya kepada siapa yang dia cintai. Alhamdulillah. Keimanan kita kepada Allah, kepada rukun iman, kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai tanda dan bukti bahwa Bapak Ibu kita semua adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Hamba-hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terkait dengan dibukakan karunia harta, kita tidak mendapatkan ya kepastian bahwa kita sedang disayang Allah. Tapi dengan keimanan yang istiqomah kita jaga dan kemauan kita terus untuk berpegang teguh dengan keimanan dan mengamalkan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, itu adalah pertanda bahwa kita insya Allah tergolong hamba yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini hadis sahih dari Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada hamba yang dia cintai. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada sisi Allah ada karunia dunia dan ada karunia akhirat. Dalam firman-Nya surat An-Nisa 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada manfaat dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu sekalian, bila seseorang dibukakan pintu karunia di dunia dengan rahmatnya, maka Allah jamin dia memperoleh manfaat dunianya dan memperoleh manfaat akhiratnya. Karena Allah ridha. Allah memberikan karunia kepada hamba-hambanya dengan sifat rahmat keridhoannya bila hamba itu meraih karunia itu dengan cara yang benar.
Bila caranya tidak sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan, maka boleh jadi Allah membukakan pintu karunia itu, ya, tetapi Allah tidak ridha, Allah limpahkan hanya sekedar istidrat, bukan karena rahmatnya, maka dia tidak mendapatkan ganjaran di akhirat. Tapi bila seseorang berupaya untuk mendapatkan dibukakan pintu karunia dengan tetap berpegang teguh dengan ajaran yang Allah tetapkan, Allah perintahkan, maka dia dibukakan pintu karunia dengan rahmatnya dan ia sukses dunianya sekaligus sukses akhiratnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 44 agar kita jangan melihat kesuksesan itu di dunia saja. Jangan melihat ukuran kesuksesan itu dunia saja. Dalam surat Al-An'am 44 Allah taala berfirman yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun, yakni Allah, membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka di dunia ini. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, yakni tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya, karena tidak menyangka, kemudian Allah timpakan musibah saat itu, maka dia terdiam berputus asa. Nah, disinilah Allah mengingatkan, jangan menjadikan karunia dunia semata-mata sebagai ukuran kesuksesan. Hendaklah yang terpenting adalah meraih kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jamin bila seorang hamba mendapatkan rahmatnya, Allah bukakan pintu karunia-Nya dengan ukuran yang Allah Maha Tahu menetapkannya. Bagi hamba yang beriman dan beramal soleh, nanti Ibu bumbuin mau makan cara apa terserah gitu ya. bagi hamba yang beriman dan beramal soleh, tersedia karunia dunia dan akhirat. Dan akhirat hanya mereka yang mendapat rahmat Allah. Untuk akhirat hanya yang mendapat rahmat Allah. Sedangkan karunia dunia tadi disebutkan oleh Nabi bisa dikaruniakan kepada mereka yang mendapat rahmat Allah, yakni kasih sayang Allah. Bisa juga dimiliki oleh orang yang justru dibenci Allah. Allah bukakan juga pintu karunia rizki, sehat, ya, kesuksesan di dunia. Oleh karenanya ukuran kesuksesan bukan semata-mata duniawi. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kami kesuksesan kebahagiaan dunia, kesuksesan dan kebahagiaan akhirat. Dua-duanya menjadi cita-cita kita. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikaruniakannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat, yakni di akhirat. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi orang yang mengetahui. Nah, di sini Allah menegaskan sesungguhnya karunia Allah di muka bumi ini Allah siapkan untuk meladeni hamba-hambanya yang beriman. Tapi kalau tidak beriman, maka Allah dibiarkan aja mereka mendapatkannya. Tetapi tidak dipastikan tidak mendapatkan akhiratnya. Sedangkan bagi orang beriman, selain dia dibukakan pintu karunia dunianya, Allah bukakan pula pintu karunia di akhirat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini hadis Qudsi.
Wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, yakni kepada Allah. Niscaya aku penuhi hatimu di dalam dada dengan kekayaan, dan aku penuhi keperluan. Subhanallah. Jika kita istiqomah dalam ibadah, Allah jamin ya, kelapangan dalam kehidupan kita. Allah akan penuhi keperluan kita. Lanjut dari hadis ini, jika kalian tidak lakukan yang demikian, yakni tidak beribadah kepadanya, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi keperluanmu kepada manusia. Yakni sangat kita membutuhkan orang lain, membutuhkan manusia. Hadis sahih dari Imam Ahmad dan Tirmizi. Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Al-Ahzab ayat 41-44 yang artinya, wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu. Dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita utamakan untuk kita kejar. Kasih sayang Allah. Bila kasih sayang Allah telah kita raih, Allah jaminkan tadi dalam ayat di awal yang kita baca bersama dalam surat Yunus 62-64, Allah pasti membukakan pintu karunia. Maka dapat kita tarik satu hal penting dari ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita kaji di atas. Bila karunia diberikan oleh Allah dengan rahmatnya, maka hamba pasti beruntung dunia dan akhirat. Bila karunia tanpa rahmatnya, yakni bila seorang mendapatkan karunia tanpa peduli ridho Allah, mau diridhoi, mau dibenci Allah nggak penting, yang penting sukses dia meraih kesuksesan itu dunianya, maka mungkin mereka beruntung di dunia ini, tapi pasti merugi di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita beramal dan berharap akan kasih sayang atau rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat, yakni kasih sayang Allah. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu, mari kita selalu mengharap rahmat Allah. Allah tidak melarang kita untuk mengharap kesuksesan, kelapangan, tambahan rizki, dibukakan pintu rizki. Tidak, justru Allah mendorong kita untuk berupaya meraihnya, kesuksesan dunia itu, tapi jangan mengabaikan rahmat Allah. Karena ada kesuksesan yang dikaruniakan Allah karena rahmatnya, dan ada manusia yang diberikan kesuksesan karena kebencian Allah kepadanya, yakni istidraj. Allah Ta'ala berfirman pula, wala tay'asu min raihillah innahu la yai'asu min raihillah illal qaumul kafirun. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa meraih kasih sayang Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dalam ayat yang lain katakanlah,
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di antara pintu untuk meraih rahmat Allah, di antara pintu untuk meraih kasih sayang Allah ini, Bapak Ibu, adalah istighfar, mohon ampun. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar 53 ini. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jika Allah kita istighfar, maka Allah melimpahkan rahmatnya dengan menghapus semua dosa. Itu tanda kasih sayang Allah. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah menggandengkan antara sifat pengampunannya dan sifat kepenyayangannya kepada hambanya. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan memberikan hidayah kepada hamba yang disayangi untuk berakhlak mulia. Sebagaimana di atas juga telah saya nukilkan hadisnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Usamah bin Suraik, ya, ketika Nabi SAW ada yang ditanyakan kepada Nabi, siapakah hamba yang paling dicintai? Maka Rasulullah menjawab, yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu abdan asalah." Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan jadikan ia beraktivitas. Dibuat dia sibuk dalam kebaikan. Ya. Bila seorang sibuk dalam kebaikan, itu salah satu pertanda, kata Nabi, bahwa Allah mencintai hamba itu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi dengan apa yang dimaksud asalah, beraktivitas ini. Nabi menjawab, Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepadanya untuk beramal soleh hingga tiba ajalnya, sehingga ridho setiap tetangganya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dengan aktivitas yang di Allah karuniakan kepadanya dengan dalam kebaikan, maka orang-orang di sekitarnya menjadi ridho. Itu menjadi tanda bahwa Allah menyayanginya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril, lalu berfirman kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, oleh karena itu cintailah si fulan. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu malaikat Jibril menyeru di langit, di hadapan para malaikat menghuni langit. Beliau berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, oleh karena itu hendaklah kalian mencintai fulan. Malaikat Jibril menyeru malaikat-malaikat juga mencintai si fulan itu. Maka penduduk langit pun mencintai si fulan. Kemudian diletakkan untuk si fulan tersebut penerimaan di muka bumi. Yakni diterima sebagaimana hadis sebelumnya oleh orang-orang di sekitarnya. Karena banyak memberi manfaat pada lingkungannya, pada sesamanya. Maka ia akan diterima. Inilah di antara tanda bahwa Allah telah melimpahkan rahmat kepadanya. Dalam hadis qudsi lainnya, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, kan ini hadis qudsi. Aku menciptakanmu untuk diriku. Aku di sini adalah Allah. Aku menciptakanmu untuk diriku. Maka jangan kau bermain-main. Dan aku menjamin bagi dirimu dengan rizkiku. Maka janganlah engkau merasa susah. Wahai anak Adam, carilah kasih sayangku. Niscaya engkau akan mendapati kasih sayangku. Jika engkau mendapatkannya,
niscaya engkau akan mendapatkan segala sesuatu. Akan tetapi jika aku tidak mendapatkan dirimu, niscaya engkau tidak mendapatkan segala sesuatu. Sungguh, aku, yakni Allah, lebih baik bagi dirimu dari segala sesuatu. Inilah Bapak Ibu hadis qudsi yang disabdakan Nabi SAW, memberitakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita untuk meraih kasih sayang Allah, meraih rahmat Allah itu lebih utama, lebih penting dari sekedar karunia. Bila kasih sayang Allah telah diraih, Allah bukakan pintu karunia itu. Maka dengan dibukakan pintu karunia yang dikaruniakan Allah dengan kasih sayang yang terlebih dahulu telah diraih, Allah menyuruh bergembiralah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah yang dikaruniakan dengan kasih sayangnya, maka hendaklah ia bergembira. Maka yang utama Bapak Ibu adalah kita meraih kasih sayang Allah. Allah memerintahkan kita untuk berupaya meraih dunia, kesuksesan dunia, rizki, kesehatan, kelapangan, segala urusan dimudahkan dengan ikhtiar-ikhtiar terus, yang ikhtiarnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jika ikhtiar yang kita upayakan untuk meraih dunia ini bertentangan dengan perintah Allah, maka boleh jadi Allah bukakan, Allah berikan, tapi tanpa kasih sayangnya. Tapi bila kita istiqomah memenuhinya, bila karunia itu memang baik untuk kita, niscaya Allah akan bukakan dengan kasih sayangnya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita tadi ayat hadis qudsi ini mendorong kita untuk terus menjaga upaya kita untuk meraih kasih sayang Allah. Adapun ikhtiar meraih rahmat atau kasih sayang Allah, di antaranya yang disebutkan dalam Al-Quran maupun penjelasan khusus dari Nabi SAW, yang pertama tentu adalah keimanan dan ketakwaan. Iman kepada Allah yang diimplementasikan dengan berpegang teguh pada keimanan itu, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh zat yang kita imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 175, adapun orang-orang yang beriman ya, jika kita beriman dan bertakwa, Allah jamin rahmat Allah, Allah limpahkan dan Allah bukakan pintu karunia ini. Dan Allah akan selalu membimbing ke jalan yang lurus. Nah, juga dalam ayat yang di awal tadi telah kita baca, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia, yakni Allah bukakan pintu karunia itu di dunia, dan dalam kehidupan akhirat, yakni Allah merestuinya dengan kasih sayangnya. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ini yang pertama, Bapak Ibu, iman dan ketakwaan. Alhamdulillah, insya Allah sifat ini telah Allah karuniakan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya. Kemudian yang kedua, ikhtiar untuk meraih rahmat Allah adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid yang artinya, kami terangkan yang demikian supaya ahli kitab mengetahui
bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia rahmat Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Jika tidak beriman pada Muhammad, tidak ada mendapatkan kasih sayang Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah. Dan bahwasanya karunia itu ada di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dia kehendaki. Allah mempunyai karunia yang besar. Inilah yang kedua, keberimanan pada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita juga perkuat dengan selalu membaca salawat untuk baginda Nabi SAW. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah pula untuk Nabi. Nah, siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali ucapan salawatnya, Allah akan mengucapkan salawat kepada hambanya itu 10 kali. Tentu rahmat Allah akan terlimpah kepada hamba-hambanya yang beriman, mengimani Nabi, dan membaca salawat. Allah mengucapkan salawat kepada hamba itu 10 kali. Itu menunjukkan kasih sayang Allah kepadanya. Menghormati Allah yang telah memerintahkan Nabi sebagai Rasul. Kemudian mentaati Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 132, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Jika kita mentaati Allah, yakni merujuk kepada Al-Quran, mentaati Rasul, merujuk kepada hadis-hadis sahih dari Nabi SAW, maka insya Allah dengan rujukan itu kita diberi rahmat oleh Allah SWT. Juga dalam surat Al-Hadid ayat 28, orang-orang beriman kepada para Rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Dan menjadikan untukmu cahaya dengan cahaya yang kamu dapat berjalan, dan dia mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengasihimu dan Allah mengampunimu dengan kita taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang keempat, untuk meraih rahmat Allah yang dengannya kita dibukakan pintu karunia adalah istiqomah mendirikan salat dan menunaikan zakat. 2 amal rukun Islam ini termasuk yang secara khusus dijelaskan dengannya Allah akan melimpahkan rahmatnya. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Sekali lagi Bapak Ibu, bila kita disayang Allah, diberi rahmat, Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan membukakan pintu karunia. Dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman pula, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami. Ini diantara amal mendirikan salat, menunaikan zakat, untuk meraih kasih sayang Allah. Yang dengannya insya Allah, Allah jaminkan dibukakan pintu karunia dunianya. Kemudian yang poin kelima, di antara yang disebutkan dalam Al-Quran, menjadi amal untuk meraih kasih sayang Allah, sabar ketika ditimpa musibah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat, yakni kasih sayang dari Tuhan. Sesungguhnya innalillah wa inna ilaihi raji'un itu tidak dikhususkan untuk musibah, mendapatkan keluarga, kematian dan sebagainya.
Tapi musibah-musibah lain ya itu juga bisa diiringi dengan kalimat innalillah, sesungguhnya semuanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Kita mendapatkan suatu kenikmatan kemudian hilang, maka innalillahi wa inna rajiun, Allah yang mengatur segalanya. Maka siapa yang bersabar atas ujian-ujian ini, Allah akan limpahkan rahmat atau kasih sayang. Kemudian juga yang menjadi sumber kasih sayang Allah adalah berbuat kebaikan. Dalam firman Allah surat Al-A'raf 56, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Mari Bapak Ibu kita terus istiqomah berbuat kebaikan ya untuk terus meraih rahmat kasih sayang Allah. Karena Allah telah menetapkan rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita kejar rahmat Allah, kasih sayang Allah. Juga yang berikutnya, tolong menolong, beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, saling support dalam kebaikan, saling tolong menolong. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Inilah orang yang saling support dan tidak soleh sendiri. Berikutnya yang kedelapan, memohon ampun istighfar. Sering memohon ampun, yakni sering beristighfar. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Dia Nabi Soleh berkata yang diabadikan dalam Al-Quran. Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Jika kamu banyak beristighfar, maka Allah akan melimpahkan rahmat kepadamu. Inilah di antara amal istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Juga dalam firman Allah lainnya surat Hud, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu di antara lafaz yang dimintakan. Hendaklah kau mohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Zat yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Niscaya dia Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Sampai ajal yang Allah tetapkan tiba. Terus-menerus Allah bukakan pintu karunia. Dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Nah, ini juga kabar dari Al-Quran dengan amal istighfar. Allah akan berikan limpahan kasih sayangnya dan dibukakan pintu karunia-Nya. Kemudian yang kesembilan, mendengarkan dengan baik bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan berdiamlah agar kamu mendapat rahmat. Ketika ada teman membaca Al-Quran, kita mendengar, ya, berdiam, tidak mengganggunya, itu sudah mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah SWT, karena kita menghargai firman Allah itu, menghormati firman Allah. Allah melimpahkan kasih sayangnya, apalagi bila kita membacanya, tentu lebih besar lagi rahmatnya. Mendengar saja sudah terlimpahkan rahmat. Ya, dengan membaca
apalagi istiqomah sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 29-30. Allah Ta'ala berfirman, Innalladzina yatluna kitaballah wa aqimus salata wa anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu istiqomah membaca Al-Quran, membaca kitab Allah Al-Quran. Dia mendirikan salat, menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan pada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Allah jaminkan karunia-Nya dibukakan oleh Allah dengan istiqomah membaca Al-Quran. Mendengar saja sudah mendapat limpahan rahmat dari Allah, apalagi sampai istiqomah membacanya. Inilah yang Allah jaminkan. Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang ke-10, berzikir mengingat Allah. Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 43 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua. Allah yang memberi rahmat kepadamu. Kita berharap ya Allah limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua, keluarga kami semua. Dan malaikat memohonkan ampun untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Semoga apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ini terlimpahkan pula kepada kita dengan kita terus berupaya meraih rahmat kasih sayang Allah, dibukakan pintu karunia dengan banyak berzikir. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman pula bagi amal berzikir ini, seseorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari berzikir kepada Allah, istiqomah dalam zikirnya, dimanapun niat berada, lisannya tetap memuji Allah, alhamdulillah, memuji Allah, subhanallah, memuji Allah, Allahu Akbar, ya, la haula wala quwata illa billah, selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Ini yang dimaksud istiqomah dalam berzikirnya. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari, di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dibukakan pintu karunia karena kasih sayang Allah kepadanya. Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Allah bisa. Yang membatasi, Allah Maha tahu kemampuan hambanya. Maka yang membatasi adalah kemampuan hamba itu sendiri. Kadang contoh sederhana saja. Seseorang menyukai duren. Maka ketika dia dibukakan pintu karunia, diberikan kesempatan lalu dibukakan rizki duren di hadapannya, tapi durennya hanya tersedia 4 biji. Nah, keinginan manusia mungkin 5 biji, 6 biji, 7 biji, tapi Allah siapkannya 4 biji. Setelah makan 4 biji, alhamdulillah merasa kurang, tapi ternyata dia punya potensi kolesterol tinggi. Maka Allah yang mengatur hanya datang 4 biji, sehingga terjaga
tidak meningkatkan kolesterolnya. Nah, itu satu misal, satu contoh bagaimana Allah bila memberikan karunia kepada hamba, maka Allah mencukupkan sesuai dengan kebutuhan hamba. فَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa menyandarkan urusannya kepada Allah, Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Allah tidak menetapkan mencukupkan keinginannya. Allah hanya menetapkan mencukupkan kebutuhannya. Allah Maha tahu kebutuhan hambanya. Kemudian yang ke-11 dikabarkan oleh Nabi SAW, salah satu jalan untuk meraih kasih sayang Allah adalah mengunjungi, menengok orang yang sakit. Ya, disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, niscaya dia mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Apabila dia duduk di samping orang sakit itu, tetap berada dalam rahmat Allah. Apabila dia keluar dari orang sakit itu, dia terus dinaungi rahmat Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Subhanallah. Dia dijaga oleh Allah dengan kasih sayangnya saat dia tiba hingga pulang kembali ke rumahnya. Ini diantara wasilah jalan untuk meraih kasih sayang Allah. Dan sekali lagi, bila kasih sayang Allah telah kita raih, Allah akan jaga kebutuhan kita. Allah cukupkan kebutuhan kita. Allah lapangkan keperluan kita. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Allah akan bukakan pintu karunia yang Allah karuniakan dengan kasih sayangnya, maka bila itu kita peroleh, Allah perintahkan bergembiralah. Kemudian yang ke-12, senantiasa bersyukur, minimal banyak mengucapkan Alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman diantaranya dalam surat An-Nisa 147, mengapa Allah akan mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman? Yakni mustahil. Kalimat mengapa Allah ma yaf'alullah bi'adabikum la in syakartum, mustahil bagi Allah memberikan musibah kepadamu jika kamu bersyukur. Enggak mungkin itu. Allah Maha mengetahui dan Maha mensyukuri hambanya. Bila hambanya baik, maka Allah yang pandai, Maha pandai untuk membalas kebaikan hambanya. Kemudian dalam ayat yang lain, apabila kamu bersyukur, niscaya aku, yakni Allah, akan tambah nikmatku kepadamu. Ya. Jika hamba bersyukur, Allah selalu tambah nikmat itu kepadanya. Maka untuk meraih rahmat Allah dan mendapatkan karunia yang dikaruniakan dengan rahmatnya adalah dengan amal bersyukur. Alhamdulillah. Dalam hadis disebutkan menjelaskan tentang bersyukur dalam untuk meraih rahmat Allah ini. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata tanpa didengar orang yang cacat tadi, Alhamdulillahilladzi afani min ba'dalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan Allah kepadanya, ya, diujikan kepada orang tersebut dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluknya. Maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun keadaan. Allah akan jaga, Allah akan selamatkan dengan ucapan Alhamdulillah. Ini syukur, tapi tentu tanpa didengar oleh orang lain yang kita jadikan pembanding tadi. Marilah Bapak Ibu, kita selalu berupaya mengharapkan karunia dari Allah dan sekaligus mendapatkan rahmatnya. Dengan penuh keyakinan dan penuh kesungguhan untuk berikhtiar sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dan mengiringi hal itu dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ini doa yang dibaca oleh pemuda-pemuda Kahfi saat dikejar ya oleh penguasa zalim pada masa itu, yang kemudian bersembunyi di dalam goa. Kemudian Allah berikan perlindungan kepadanya atas kasih sayang Allah
Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyad. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita terus berikhtiar meraih karunia Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, tidak semata-mata hanya karunia saja. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk break selanjutnya, bila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, saya kembalikan kepada Bu Lili. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallah Pak Ustadz. Silakan Bu Gomba. Iya, baiklah. Baiklah, Ceng Lili, matur nuwun. Matur nuwun Ustadz Farhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu melimpahkan kepada semua saudara-saudaraku, baik Tholibathora maupun Al-Fat. Pertanyaan aku ya Allah ya, pertanyaan Ibu ya. Sebetulnya dari tadi Pak, dari awal sebelum masuk ke 12 item itu ada pertanyaan yang agak kenceng, tapi dengan jawabannya 12 itu sudah jelas ya. Sekarang yang saya yang ingin Ibu nyatakan adalah benar enggak sih pikiran Ibu ini gitu, antara pertanyaan dan jawaban. Jadi begini Ustadz, manusia selalu dikatakan, selalu setiap pelajaran Ustadz, jadi janganlah kamu takut kalau memang kamu itu merasa sudah mencintai Allah. Orang wali Allah itu tidak takut, tidak ragu, tidak khawatir. Ya Ustadz ya. Tapi pernyataan itu kan syarat dari luar ke dalam diri seseorang Ustadz. Padahal orang itu kan mempunyai hal itu. Contoh misalnya, ini di Palu lagi seru-serunya gempa-gempa terus-menerus, dan gempa itu kemudian kalau udah selesai mereka mengeluarkan lagi titik-titik yang akan gempa. Jadi manusianya itu takut, bayangkan Ustadz, tanah bergerak itu kan takutnya seperti apa. Bagaimana mungkin takut, ragu, dan khawatir itu hilang dari orang sebanyak itu, bahkan seluruh daerah. Padahal itu harus tenang, karena kita dikatakan wali Allah gitu loh. Piye jadinya supaya kita tuh untuk tenang. Tapi kemudian, ya itu dulu ya, nanti pikirannya aku matur lagi. Baik, monggo. silahkan Bu Gomba. Jadi memang salah satu cara Allah untuk mengingatkan hamba-hambanya kepadanya itu adalah dengan dihadirkan satu fenomena-fenomena yang secara fitrah itu menakutkan. Ya, kita semua sebagai manusia, jangankan kita, nabi rasul-rasul pun juga punya takut, seperti Nabi Musa dikisahkan dalam Al-Qur'an. Ya, ketika dikejar oleh Firaun, Nabi Musa takut. Ya, takut Nabi Musa gitu. Kemudian, nah, ketika fenomena takut itu sebagai pengingat, ya, agar hambanya itu dia mengingat siapa saat dia takut, ya kan? Dia minta pertolongan kepada siapa saat dia takut, gitu. Nah, ketika dia langsung ingat Allah, Allah Maha Kuasa untuk mengatasi segala problemnya itu. Ya, seperti contoh tadi gempa, ya, semua takut. Tapi ketika hamba itu kemudian ketakutannya dilarikan kepada Allah, ya Allah lindungilah kami, maka Allah melimpahkan kasih sayangnya dan insya Allah memberikan perlindungan kepadanya. Nah, sehingga fenomenanya gempa tapi dia selamat misalnya. Ya, atau kalau terjadi gempa itu ya mungkin hanya mungkin ada bangunan roboh tapi semua selamat. Akhirnya nanti setelah selamat bangunan yang roboh itu kan rugi, tetap ada bantuan dari orang lain, dari pemerintah sebenarnya membangunkan lagi. Setelah selesai, alhamdulillah Allah telah menolongku. Nah, baru dia merasakan pertolongan, jejak pertolongan Allah.
Jadi fenomena takut itu sesuatu sebenarnya untuk mengingatkan hamba, ya, bahwa Iya, dengannya kita, kalau senang terus umumnya manusia lupa iya, dari mengingat cuek Allah. gitu ya. Cuek begitu. Iya, betul, Ustaz. Iya, Begitu. jadi bukan suatu dosa atau kesalahan. Apa-apa takut, apa-apa takut. Misalnya anaknya ujian, aduh ibunya gemeter di rumah, gitu, lulus apa ora, gitu. Nah, itu kan ada khawatir juga. Itu kan nggak bisa, betul-betul nggak bisa ditahan gitu. Tapi itu termasuk dosa ya Ustadz? Enggak, tidak dosa. Oh, Karena ya, itu iya, satu iya, iya. fitrah, ya, Iya, satu iya, yang iya, iya, fitrah. Ustadz. Jadi Iya, kita bisa bayangkan Nabi Ibrahim ketika mau dibakar sudah disiapkan kayu-kayu bakar, ya, selevel Nabi Ibrahim juga takut, ya. Tapi ketika ketakutan itu justru mengingatkan dia kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, mengakui kuasa Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim mengakui kuasa Allah, berlindung kepada Allah, udah tawakal kepada Allah, maka Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar sedikit pun. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kerisauan kita orang tua terhadap ujian anak itu satu kemestian. Tapi ketika iya, dia risau, justru di situ cara Allah mengingatkan hamba ini, menguji hambanya. Ingat aku atau enggak? Nah, kemudian iya, hamba itu mengingat, ya Allah, luluskanlah anakku ya Allah. Berarti dia bermohonnya kepada Allah, ya. iya, Maka itu dia mendapatkan rahmat Allah tadi. iya, iya, Begitu Bu Gamba. Yang nggak boleh iya, ketika takut langsung ke Nyai Roro Kidul. Nah, itu. Ustadz mesti ke situ. Enggak, udah sini nggak ada lagi pokoknya. Nah, kemudian perasaan saya yang timbul setelah itu satu dua mulai jalan, kan kadang-kadang kita begini ya Ustadz, manusia itu eh, apakah benar aku yang termasuk di dalam kasih sayang itu kan gitu kan terus kan kita nggak bisa takabur atau iya aku udah disayang kan nggak bisa takabur gitu. Tapi Ya, kemudian apakah yang menenangkan saya? Boleh nggak pikiran saya begini? Menjadi tenang itu karena oh iya ya tadi satu tadinya mendengar. Kalau nggak mendengar membaca, kalau nggak membaca istiqomah. Kalau semua yang baik-baik itu kita sudah merasa bahwa kita melakukan, bolehkah seseorang itu agak pede dengan dirinya. Bisa nggak itu Ustadz? baik ya. Jadi bukan takabur, ya, bukan Oh takabur iya, meminta, iya. tapi selalu berharap, ya. Alhamdulillah, Oh semoga Allah semoga saya ini benar, semoga saya benar masuk iya, di situ, ya itu. iya, iya Jadi bukan Ustadz. bukan meremehkan Iya, iya, kondisinya dengan mengatakan kan aku sudah masuk di situ, kan aku sudah masuk di situ, bukan begitu. iya. Tapi dia semoga Allah, alhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah saya juga baca Alhamdulillah, Quran. iya, iya Ustadz. Alhamdulillah saya juga ada teman sakit saya mengunjunginya. Alhamdulillah ya Allah saya Iya banyak Ustadz. istighfar. Alhamdulillah begitu terus ucapan alhamdulillah untuk Iya, meyakinkan kita juga bahwa kita memang iya, mendapatkan kasih sayang Allah itu, supaya iya Ustadz. perasaan kita dan pikiran kita hadir dengan kasih sayang Allah. Iya betul. Karena kan sadar banget 30 hari, 365 hari setahun. Itu kan tiap hari mesti ada aja kesalahan atau dosa yang dilakukan. Sehingga kadang-kadang termasuk nggak ya aku gitu loh Ustaz. Ya, Ya, ya makanya baik tadi Ustaz. Tapi dalam saya udah tahu ayat ini. surat Zumar tadi, Iya Allah Ustaz. itu Maha Pengampun, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, ya. Maka Iya kita Ustaz. banyak tadi salah satu meraih rahmat Allah dengan istighfar malah, gitu kan? Iya. Nah, ampun. Ini Ustaz. Itu anunya apa tuh namanya? Teknisnya Ya, berjalannya kiat-kiatnya, kiat-kiat. ya, seluruh kegiatan ini. Matur nuwun sekali. Terima kasih Sami-sami Ustaz. Bu Gomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Bu Komba. Silakan untuk yang lain. Matur nuwun. Makasih Mbak Lili. Ya, silakan untuk yang lain Pak Ustadz belum ada juga. Silahkan Bapak Ibu. Mm-mm.
Silakan Bapak Ibu. Belum ada Pak Ustadz. Belum ada, Iya, baik. iya Mbak Lili, ini soalnya Dikecil. setiap titik yang berjalan tuh rasanya gemes. Abis kalau ini gimana? Itu gimana? Jadi ada pertanyaan tuh kadang-kadang gemes. Oke Bu, Matur nuwun, Bu. mohon maaf. Baik, Iya, Bapak Ibu, ini saya sampaikan lagi ayat yang tadi saya pesankan untuk sama-sama kita bacakan atau kita upayakan untuk dihafal ya. Upayakan dihafal. Hah? Surat Yunus ayat 62-64. Kalau kita sudah hafal ayat ini bisa dibaca mengiringi sholat kita dalam bacaan sholat seperti setelah surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, baru kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim ya. Nah, ini cuma 3 ayat tapi artinya itu akan menenteramkan hati kita. Ya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Amin. Itu orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Kalimat ini, Bapak Ibu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bukan faktanya ya, bukan dalam pengertian orangnya tidak bersedih, bukan. Tapi ini adalah jaminan dari Allah, yang Allah menjaminkan Allah pasti menolongnya. Sehingga nggak perlu khawatir. Kira-kira kalau sesungguhnya wali Allah nggak perlu khawatir. Ya, jangan kamu bersedih. Ya, kenapa? Karena Allah akan melindungimu. Yaitu mereka beriman bertakwa. Bagi mereka, nah di sini janji Allah. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia. Allah bukakan pintu karunia dunianya dan dalam kehidupan akhirat. Tapi sekali lagi, dibukakan pintu karunia dunia dalam batas kebutuhan si hamba, bukan dalam batas keinginan si hamba. Kalau dibilang keinginan hamba akan dibukakan, lalu kita pengen ke bulan itu. Ya, pengennya ke bulan, bukan ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, pengen ke bulan. Nah, Allah mampu, tapi tidak dalam kebutuhan si hamba sebenarnya. Jadi yang Allah jaminkan adalah sesuai kebutuhan hamba. Allah Maha tahu kebutuhan hamba. Dan kita bersandar kepada ketetapan Allah, kepada takdir Allah, maka itu bagian dari berita gembira yang Allah kabarkan. Ya, kemudian di akhirat berarti hamba ini mendapatkan rahmat Allah. Udah? Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan Bu Lili dengan kalimat Bapak Ibu dengan kalimat penutupnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.